wa sunnati rasulih ibtiqa wajhillah qurbihi wa sawabihi la hadra sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah wa sallallahu wa sallam ila ruhil imam Habib Salim min Allah wa syatir ila ruhi walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina amma wa man amara hadzal makan sabiqan wa lahiqan wa tasaddaqa fihi man abdallahu fihi innallaha taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannah ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita teruskan kembali pengajian perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sampai pada muka surat 197. 197 yang ketiga tu, yakni mengenai rahasia kekuatan dan kesabaran serta kecekalan para sahabat pada dakwah Islam, pada dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tengok sememangnya para sahabat ni sabar mengenai dakwah Islam, menahan agamanya, bersabar dengan ujiannya. Kekuatan mereka ni apa rahsianya? Salah satunya adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ni dipimpin oleh Nabi, sehingga kepimpinan Nabi diterima sepenuhnya oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga sangat penting bahwasanya pemimpin atau ketua itu sangat berperan penting kepada kesabaran dan kekuatan rakyatnya atau orang yang di bawahnya. Rahasia yang ketiga daripada kekuatan sahabat, kesabaran sahabat dan kecekalan sahabat ini adalah perasaan tanggung jawab. Perasaan tanggung jawab sahabat kepada manusia. Bukan setakat kepada orang Islam tapi kepada manusia. Seperti Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi melihat orang Yahudi mati, Nabi kan menangis. Nabi melihat orang Yahudi mati, Nabi menangis. Sehingga para sahabat hairan, ya Rasulullah, dia bukan sahabat kita, yakni bukan golongan kita, bukan golongan muslimin. Dia golongan Yahudi. Kenapa baginda Nabi, kemudian baginda menangis? Dikatakan, telah lepas kepadaku satu manusia yang boleh saya masukkan dalam surga. Istilahnya tanggung jawab Rasulullah itu besar. Sampai Nabi itu sedih ketika melihat manusia ini terpesong bahkan lari daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini ada pada diri para sahabat. Sehinggalah para sahabat yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, mereka memiliki tanggung jawab. Bahwasanya ilmu pengetahuannya ini bukan untuk mereka sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga mereka, tak, kena bagi kepada orang lain juga. Istilahnya kalau diri mereka selesa, nak selesalah dunia akhirat atau tahu keselamatan, jalan keselesaan mereka tahu, mereka juga ingin tunjukkan kepada orang lain. Oleh itu dendam kepada mereka ni tak ada. Dendam kepada mereka ni tak ada bagi sahabat yang ada ilmu kan. Ada pun seorang sahabat sahaja yang tak ada ilmu, ya pasti ada dendam. Walaupun kriteria dia adalah sahabat, mungkin dia dilihat Nabi, mungkin dia melihat Nabi, tapi ilmunya kan yang penting. Oleh Abu Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan orang berdakwah itu perlu dua, ilmu dan ghirah, tanggung jawab. Kalau ilmu sahaja tahu, ya sudah, dia tak tanggung jawab kepada orang lain. Orang lain nak mabuk ke, orang lain tak sembah Allah ke, nak apa-apa, yang penting saya, isteri, anak-anak semua solat menghadap Allah, sudah selesai, tak ada tanggung jawab. Oleh itu orang kena ada dua, pertama ilmu dan tanggung jawab. Jadi kalau melihat orang lain yang mungkin jahat, ya pastinya kan, yang perlu dibetulkan kan yang jahat kan, yang terpesong kan. Kalau orang dah lurus, ada apa kita nak betulkan, sudah lurus kan. Oleh itu ketika melihat orang yang tak lurus ini, orang terpesong, jangan sekali-kali melihat dengan kebencian, tapi melihat kasih sayang. Itu menunjukkan tanggung jawab seorang mukmin. Dan itu sangat diperlukan. Tapi kalau tanggung jawab saja tak ada ilmu, bahaya juga.
Sebab kalau ada ilmu kita boleh arahkan. Paling kurang, oh ini macam mana saya nak solat, saya tak tahu cara solat. Kalau ada ilmu, oh macam ni, seperti ini. Awak wuduk saja, tak payah susah-susah, seperti ini. Tak perlu nak pakai serban apa semua, tak perlu. Sebab kita dah ada ilmu. Masalahnya kalau kita tanggung jawab tapi tak ada ilmu. Ya, itu masalah juga. Apa yang kita nak bagi pada dia kalau tak ada ilmu. Baik, jadi perasaan tanggung jawab para sahabat ini terhadap manusia, ya, yang namanya manusia sangat besar. Sehinggalah itu yang memberikan mereka keimanan yang sangat kuat, istilahnya ingin menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, seperti itu. Jadi para sahabat merasa bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Bukan yang dihadapi oleh sahabat, tapi oleh manusia. Permasalahannya apa? Awak mati kafir, neraka. Jadi jangan sampai awak mati kafir nih. Kalau memang tak nak masuk Islam, jangan sebarkan kafir ini sampai diturunkan kepada anak-anaknya. Bunuh saja orang tuanya. Maksudnya bunuh itu perang lah. Diperangi, mati, nanti anaknya kita ada peluang untuk masukkan Islam anaknya. Jadi 7 keturunan itu tak adalah jadi penghuni neraka semuanya. Kalau kita dah stop daripada pertama, ya sudah cukup. Ada Nabi Muhammad SAW ketika di Taif, dilempar apa semua, Nabi tak doakan kebinasaan, tapi doa hidayah kepada keturunan mereka. Rasa tanggung jawab ini tidak mungkin akan hilang atau pupus begitu sahaja, sebab dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedar yang melarikan diri daripada tanggung jawab adalah lebih buruk kesannya berbanding penindasan yang mereka alami. Tanggung jawab kita ini bukan sekadar dakwah sebetulnya, ya. Tanggung jawab kita kan bila makan kenyang, kemudian ada jiran yang kelaparan, kita kan kena dosa juga. Istilahnya tanggung jawab kita ini bukan setakat ilmu saja, tapi harta juga. Orang yang memiliki harta lebih ada tanggung jawab lebih kepada orang lain. Orang yang memiliki ilmu lebih ada tanggung jawab kepada orang lain yang tak ada ilmu. Yang ada harta tanggung jawab kepada orang yang tak ada harta yang lain. Dan seterusnya, kekuatan seperti itu juga. Tak akanlah kita ada kekuatan pandangan, memandang, kekuatan berjalan. Kita nak biarkan makcik yang pegang tongkat, ya, nak lintas jalan ini, kita biarkan begitu saja. Ya kan tanggung jawab kita kan sebagai manusia itu kan ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Ya tolong dia berhenti, tolong dia untuk melintas jalan tadi. Itu jawab itu termasuk keimanan, dan itu yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Alhasil tanggung jawab di sini bukan setakat ilmu saja, tapi harta, kekuatan dan apa yang kita miliki. Sehinggalah nanti muncul rasa ingin menolong terus sudah. Ingin menolong. Baik. Melarikan diri daripada tanggung jawab akan menyebabkan kerugian ke atas diri mereka dan seluruh manusia. Kerugian yang tidak dapat dibandingkan dengan apa sahaja kesusahan yang terpaksa mereka hadapi kerana memikul tanggung jawab ini. Oleh sebab nantinya orang-orang yang memiliki ilmu tapi tak disebarkan, tapi tak mengajar apa semua, ya bahaya juga orang seperti ini. Membiarkan orang-orang di kawasan dia jahil, tak solat, tak apa, padahal dia tahu kan tanggung jawab ilmu nantinya. Sama dengan yang harta juga, sama dengan yang kekuatan juga. Ini tanggung jawab seorang muslim, ya, kepada muslim yang lain. Kalau kepada satu orang, ya lepas. Contohnya satu orang ini tak solat, kita ingatkan solat, kita ajarkan dia. Lalas sekali dia tak solat lagi. Ya, yang kedua itu bukan wajib sudah, yang sunnah. Tapi untuk kepada orang lain, kepada orang yang kali kedua, ya kita tak lepas. Istilahnya kata seperti tak semestinya lepas satu kali. Kalau jiran itu tak ada kemampuan, setiap malam dia tak makan, lepas tu kita bagi satu kali makan dah lepas, tak boleh juga, mati juga esok dia perlu makan, ya. Ya jangan, istilahnya bukan setakat kita wajib bagi makan, ya kita bagi arah, bagi jalan dia untuk mendapatkan makan. Kan tak semestinya kita hantar makanan setiap hari, kita kirim GrabFood setiap malam, ya, tak semestinya macam tu. Ya mungkin kalau siang kita ajak dia, kita kenalkan orang, awak kerja kat dia. Nanti setiap bulan dapat gaji. Kan dia dapat makan nantinya. Kalau sekiranya orang tu boleh bekerja lah. Kalau dia dah tua renta, dah baring, tak ada anak beranak dia tak mengurus dia, apa tanggung jawab kita? Ya cari mungkin NGO, kerajaan, daftarkan dia
supaya dia dapat tunjangan setiap bulan atau makan. Kalau kita sendiri kadang kan ini kan kepakaran seperti ini kan orang-orang khusus kan yang tahu jalan-jalan link kat mana. Nah, itu termasuk tanggung jawab kita juga sebetulnya. Ya sudah, tanggung jawab kita seperti Nabi itu kemungkaran ya. Ya pertama biadih dengan tangan kita, maksud tangan tanda tangan izin. Kalau tak mampu dengan mulut, tak didengar juga hati sudah. Jangan seronok pula, nanti beli tiket pula dia. Kata seronok dia beli tiket. Tapi yang untuk yang atas juga ya, yang atas kadang melihat maslahat juga. Ya kita memang secara zahir itu ada kemungkaran, tapi kadang ada maslahat. Ada maslahat. Kan dia datang dapat kan bayar kan? Kena pajak. Kan bayar kan satu kerajaan kan? Kalau datang berapa negara kan peratus dia dapat. Nah, kalau memang negara muslimin tengah kesusahan, kesulitan, tak ada cara lain nak dapatkan untuk makanan nih, ya datangkan dia untuk dapat duit. Seandainya caranya. Atau kemungkaran kalau dia tak didatangkan, kemungkaran akan muncul lebih besar. Pemberontakan, kerusakan semuanya. Contohnya lah. Kan melihat orang seperti mereka yang duduk atas ini selalunya memiliki pandangan lebih luas. Nah, jadi kalau kita yang di bawah nih tingkat 1 nih, ya tak nampak apa kita, nampak rumah-rumah je lah tepi. Coba kita naik ke tingkat 2, lebih luas. Oh di sana nampak tingkat 3, nampak pulau. Oh ni danau ni, sungai ni perlu lancar airnya, perlu bersih. Kan dia pandangan lebih luas. Kita tak pandang apa-apa, kita tak nampak yang. Jadi selalunya orang di atas tu pandangan dia lebih luas. Walaupun ya kita yang tak tahu ada kemaslahatan apa, ya sudah ingkar dengan hati kewajiban kita. Tapi bukan maknanya menyokong mendatangkan dia orang ya, tak ada nak sokongan macam tu. Wallahu a'lam kalau sekarang ini sudah tak ada. Melainkan dia datangkan seperti ini, datang dengan syarat yang Islam jangan, laki perempuan diasingkan. Itu kan tak ada keharaman nantinya. Walaupun yang menyanyi nanti buka aurat juga jadinya. Tapi alhasil di sana mafsadah lebih besar daripada maslahah. Ya, kerusakan tu lebih besar daripada kebaikannya. Maka elok jangan. Tanggung jawab kita ya sesuai kekuatan pastinya. Ya ingkar itu sudah. Nak buat apa kita? Kalau boleh komen satu komentar atau ada penilaian tu, sebut sila yang tak setuju suarakan, saya tak setuju survey macam tu kan. Kalau ada suara kita, ya kita cakap je lah, ikut je lah, tak setuju macam tu. Yang keempat, beriman kepada hari kiamat. Ini rahasia kekuatan dan kesabaran para sahabat. Kena tanggung jawab ni. Beriman kepada hari kiamat. Ini merupakan antara faktor yang menguatkan rasa tanggung jawab itu. Para sahabat amat meyakini bahawa mereka akan dibangkitkan untuk menghadap Tuhan semesta alam, yakni Allah. Sebagai Tuhan semesta alam, mereka akan dihisap atas segala amalan, sama ada yang halus atau yang nyata, yang besar maupun yang kecil. Kesudahannya hanyalah sama ada mendapat kenikmatan yang berkekalan di surga atau azab yang tiada kesudahan di neraka. Para sahabat menghabiskan hayat mereka dalam keadaan antara rasa takut dan mengharap, al-khauf war roja. Mereka mengharapkan rahmat Allah, dan dalam masa yang sama mereka takut akan azab siksanya. Mereka akan kembali kepada Allah. Mereka sedar bahawa dunia ini dengan nikmat dan kesusahannya tidak akan sama nilainya walau seberat sayap nyamuk jika dibandingkan dengan balasan di hari akhirat nanti. Kesedaran yang mendalam dan teguh ini menyebabkan mereka merasa remeh akan kesusahan-kesusahan yang dihadapi di dunia, sehingga kan mereka tidak memedulikan langsung kesusahan-kesusahan tersebut. Para sahabat bukan tak ada kesusahan, banyak kesusahan. Tapi mereka menganggap bahwasanya kesusahan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Budak sekolah kalau nak naik kelas ya kena ada periksa. Orang hidup di dunia nak naik darjat dia di sisi Allah ya kena ada ujian. Jadi ujian itu nak naik kelas kononnya, nak naik darjat di sisi Allah. Kalau nak naik kelas ya belajar sudah, ya bersabar kan, belajar malam,
Kalau tak ada periksa, budak-budak kan tak belajar waktu malam. Biasa saja belajar dia, bersabar biasa. Tapi kalau esok exam atau periksa besar, tak tidur sudah. Sama dengan orang yang tengah diuji oleh Allah, tak tidur juga, sakit gigi kan. Tak tidur. Sama juga. Sebab kenapa? Naik kelas juga dia. Jadi pandangannya itu bukan sakit giginya, tapi selepasnya. Pandangannya bukan periksa atau ujiannya, tapi akan naik kelasnya. Jadi agak ringan lah. Tak apalah, jangan lagi macam ni. Ini termasuk cara untuk meringankan ujian ini. Positif. Dan itu pasti kan, iman kepada akhirat. Pasti Allah balas, pastinya. Bahkan ujian yang paling besar, yang paling berat, yang paling pedih ya para anbiya. Para anbiya, bukan anbiya tu, ya nabi memanglah nabi boleh bersabar. Kata siapa? Nabi itu ujiannya lebih berat. Kesabaran nabi kalau 3 kali ganda kita, ujiannya 3 kali ganda juga. Lalu nabi kalau demam kan sampai selimut dia ikut panas kan. Kalau kita demam, kulit kita je demam, baju pun tak panas kita kadang. Nabi sampai selimut tu panas. Sebab kenapa? Panas tu dia punya kalau panas berat dia. Suhu panas tu 3 kali ganda kita. Mungkin kalau kita dah mati mungkin sudah. Mungkin step atau dah kacau kalau gitu. Tapi Nabi lebih daripada itu. Sama cacian apa semua kepada Rasulullah lebih daripada gitu. Itu pasti sudah. Kemudian orang-orang yang paling berat berikutnya summa yalaunahum, para sahabat, summa tabi'in. Kemudian selepas kita, ya kita ni termasuk ringan-ringan sudah. Mana sekarang ada dakwah nak dicampak, nak dilempar batu, nak dimaki, jarang gitu. Dakwah dari kereta naik kereta ada aircon, masuk ruangan ada aircon lagi. Ini dakwah kita. Dakwah apa macam ni? Jadi ujian-ujian yang besar pada sahabat. Sekarang ujian kita sakit-sakit tu sahabat semua sakit. Semua sakit. Pandangan mereka kenapa boleh ringan ujiannya? Sebab mereka iman kepada hari akhirat. Pandangan mereka ketika diuji nak naik peringkat, nak naik darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau tapi saya tak larat, ya itu sudah. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memaksakan atau memberikan sesuatu melainkan atas dasar kekuatan dia, sesuai dengan kekuatan dia, kemampuan. Al-Quran, yang kelima Al-Quran. Ya pasti kan, kesabaran, kekuatan semua Al-Quran. Al-Quran tak boleh tinggal. Jadi Al-Quran salah satu rahasia kesabaran, kecekalan para sahabat Rasulullah SAW. Pada saat-saat genting dan mencemaskan, turunlah beberapa surah dan ayat yang menerangkan hujjah atau dalil dan petunjuk mengenai prinsip-prinsip Islam yang menjadikan paksi kepada dakwah Islam melalui pendekatan-pendekatan yang menimbulkan kekukuhan iman serta menawan perasaan. Surah dan ayat yang diturunkan itu membimbing umat Islam memahami asas-asas takdir yang bertitik tolak dari takdir yang ditentukan oleh Allah SWT juga. Ini akan melahirkan masyarakat manusia yang agung dan hebat, yaitu masyarakat Islam. Dan subhanallah, kalau orang baca Quran, kemudian ada masalah yang ada pada diri dia, kalau dia betul-betul baca Al-Quran, nanti dia akan terjumpa dengan perasaannya ayat-ayat yang boleh menenangkan perasaannya. Itu pasti sudah. Oleh sebab itu ketika seseorang baca Al-Quran, kemudian hatinya merasa tenang dengan satu ayat, mungkin penyejuk hatinya atau jalan keluar satu masalahnya, disunahkan diulang-ulang ayat ini. Kalau dulu zaman Rasulullah, ketika sahabat ada masalah, Allah terus turunkan wahyu. Dan turunkan wahyu sehinggalah ketika wahyu turun, para sahabat itu tenang. Sebab ada nasihat terus daripada Tuhan semesta alam. Dan sekarang itu tak terputus sebetulnya. Sebab kenapa? Janji baca Quran. Orang yang ada masalah kemudian baca Quran, dia akan terjumpa ayat yang menenangkan hatinya. Kalau dah jumpa ayat yang menenangkan hatinya, disunahkan ulang-ulang. Seperti Nabi ketika kan diulang-ulang juga sampai subuh oleh Rasulullah. Sayyidina Umar juga, waalaikumsalam. Sayyidina Umar juga baca satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Kan pernah berlaku pada kita kan? Kita tak, kadang kita baca tu kita tak faham kan arti dia Al-Quran ni. Ya, mungkin faham sebagian, mungkin faham. Tapi ketika baca ayat yang memang ayat ini sesuai pada kita,
terlintas dalam hati kita untuk kita, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Akhirnya kita tengok tepi tu, terjemah tu. Kalau tak ada terjemah, kita ambil lah Quran terjemah. Ketika kita baca, betul ayat ni, ulang-ulang je lah. Ketika orang yang dah ahli Quran, insya-Allah dapat wahyu atau mendapatkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada salafun salih dulu. Itu pasti sudah rahsia. Sebab Al-Quran ini mukjizat. Yang nama mukjizat ini bukan benda biasa. Jangan seperti orang liberal yang menganggap Al-Quran adalah bacaan buku sejarah biasa yang sebelum mereka baca Quran, mereka pijak dulu Al-Quran. Kan sebagian di sebagian di universiti Islam ya, sebagian di universiti Islam, bukan di sini tapi di Indonesia. Itu kalau tengah mengkaji Al-Quran dengan tafsirnya, tafsir hermeneutik tu. Tafsir hermeneutik, tafsir akal tersebut, mereka akan katakan bila kalian nak mengkaji ini Al-Quran ini, jangan menganggap besar Al-Quran ini. Sebab kalau kalian menganggap besar Al-Quran ini, buku ini, maka kalian akan takut untuk mengkajinya. Ketika kalian takut untuk mengkaji dia, fikiran kalian akan terbatas untuk menguji keaslian, keabsahan dan keilmuan dalam Al-Quran. Anggaplah Al-Quran ini buku biasa, seperti akhirnya yang pensarah ya, kalau pengajar ya, pensarah dia letak Al-Quran di bawah, ini sama, buku sama, letak bawah dipijak depan. Sebab kita nak kaji, bukan kaji-kaji nak mendalami, tak kaji-kaji biasa. Muncullah nanti tafsir, ada tafsir hermeneutik itu. Tafsir hermeneutik yang lalas sekali mengatakan tengok ajarannya sama kan dengan agama Kristen, dengan Buddha, Hindu, yang mengatakan semua agama kan benar, mengajarkan kebaikan. Ada dalilnya, tapi bukan dalil betul, istilahnya dia pesongkan saja ayat tu, mengkaji seperti itu. Tapi untuk kita orang-orang beriman, Al-Quran adalah mukjizat, mukjizat abadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu orang yang membacanya, yang maknanya dia menikmati mukjizat. Menikmati mukjizat. Orang Yahudi ini kan sangat mencari tabut. Tabut itu yang tabut kotak tu ya. Kalau perang, orang dulu kalau bawa tabut ya. Ada sesuatu di sana, ada kertas, ada Nabi Musa, ada tongkat. Itu dicari sebab orang yang perang bawa ni akan menang. Sebab itu mukjizat. Nabi Musa, tongkat Nabi Musa pun dicari. Sebab kenapa mukjizat? Ingin menikmati mukjizat itu sendiri. Tapi kita orang Islam tak pernah kita ingin menikmati Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan atau kurniaan Allah ya kepada orang yang istiqamah ahlul Quran ini melihat individu itu sendiri ya. Memang ada sebagian orang yang ketika baca Al-Quran itu terus diturunkan kepadanya kurniaan Allah, madat atau suatu sir. Berat memang benda ini. Bahkan dia boleh sakit. Tapi ini orang-orang khusus lah. Jangan kalau cakap macam ni nanti takut sakit pula baca Quran. Tak, maksudnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah terus turunkan memang sesuatu yang besar rahasia Allah kepadanya. Jadi kan berat benda ni kan. Seperti Nabi ni ketika turun Al-Quran, Sayyidina Ali kan tak larat nak menahan Rasulullah SAW dengan ini. Sebab benda tu memang berat. Satu darjat Allah bagikan kepada orang. Itu berat. Ya ada kemungkinan seperti itu. Atau kalau berat ada kemungkinan ya letih juga ya, kurang tidur ke apa ke. Tapi orang seperti ini saja kan, tertidur atau ngantuk sangat, berat juga itu kan. Tapi kalau orang-orang sufi yang dah betul-betul khusyuk menikmati Al-Quran itu kadang macam tu. Kadang mereka pun tak larat sangat, ada sampai buat maksiat. Bukan buat maksiat, benda yang makruh dibuatnya. Benda yang makruh, kadang merokok, kadang main gitar. Kalau dulu, kalau sekarang tak boleh lah kita buat macam tu. Tapi alhasil kurniaan bagi pembaca Al-Quran itu pasti ada lah, pasti ada. Yang istiqamah. Ini Al-Quran menjadi rahasia paling kuat kan. Sebab mukjizat, tadi mukjizat sudah. Mukjizat Nabi. Sahabat Nabi yang sembuh sakitnya sebab Al-Quran kan ada. Sampai sekarang pun ada.
Bahkan orang bisu pun, kan, orang bisu, orang stroke itu boleh baca Al-Quran sebab baca Al-Quran pun ada. Masalahnya yang kita bacanya itu kan tak merasa itu mukjizat kan. Macam kita nak ibadah saja. Padahal lebih daripada itu. Jadi kalau kita mendengar lagi ceramah apa tadi? Tentang Al-Quran. Allah, Al-Quran lagi. Macam itulah kita kan. Al-Quran lagi mau tentang ini. Kita kurang percaya. Maksud bukan tak percaya, tapi dah pernah dengar, dah tahu, dah pernah dengar. Maksud tak ada yang spesial. Padahal itu adalah sangat besar di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syifa apa semuanya Al-Quran. Tak tahu ya, Quran yang nyata macam ni dengan digital istilahnya kan. Antara digital. Ya ikut kemudahan ya. Kalau sebab macam ni juga di kitab tu disebutkan mana yang lebih afdal, baca Al-Quran dengan hafazan, dengan baca Al-Quran dengan qiraah ni baca. Itu pun ada khilaf antara ulama. Ada yang mengunggulkan dengan hafazan sebab dia akan fokus. Ada yang mengunggulkan dengan qiraah sebab yang baca tu mata dia juga. Istilahnya kalau kita hafazan, yang baca ni adalah fikiran kita saja. Mata kita boleh pandang benda lain. Tapi kalau dengan qiraah, mata boleh ibadah melihat Al-Quran dan alhasil ada kelebihan. Antara digital dan Al-Quran, ya wallahu alam ya, seperti itu mungkin. Tapi kita tengok kemalasan kita kan. Kita malah nak ambil Al-Quran, tapi sama insyaAllah. Sama. Kalau kita paksa untuk Al-Quran saja, susah nantinya di masjid. Kemudian kita duduk di tengah tempat Al-Quran di ujung sana, kan susah kita nak melangkah orang. Kalau kita nak paksakan yang afdal itu dengan Al-Quran, ya susah kalau dalam situasi kita kesusahan. Dan seperti itu. Ayat-ayat itu menggamit ya. Ayat-ayat itu menggamit perasaan orang Islam dan kecenderungan mereka agar tabah dan sabar. Ayat-ayat ini disertai dengan berbagai-bagai contoh dan tamsilan, yakni permisalan. Ia menerangkan kepada mereka akan hikmah-hikmah di sebalik kesusahan yang mereka hadapi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk surga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Pasti ada ujian dulu ya. Jangan menyangka terus masuk surga terus ya. Pasti ada ujian. Tapi yang menyejukkan apa? Ujian kepada orang yang terdahulu. Maknanya orang-orang dulu yang sudah dinas dalam Al-Quran masuk surga itu juga diuji oleh Allah. Juga diuji oleh Allah. Oh, mereka diuji, maknanya kita kena ujian juga ini. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan kesengsaraan, penyakit, serta diguncangkan, dikejutkan dengan berbagai bala. Sehinggalah berkata Rasul dan orang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah pasti ada pastinya. Dan Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayatraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka belum diuji bagi membuktikan keimanan mereka. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang terdahulu daripada mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang sebenar-benar beriman dan dia juga mengetahui orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Ujian ini tujuannya adalah Allah ingin tahu mana yang betul-betul beriman kepada Allah dan mana hanya berdusta kepada Allah SWT. Al-Ankabut 1-3. Oleh itu al-munafikin di zaman Rasulullah SAW ketika datangnya berperang, mereka banyak buat alasan.
saya sakit, ya. Kemudian orang tua sakit, saya kena jaga, anak dia sakit, buat alasan. Maknanya ya itulah iman mereka. Mereka kata iman, Nabi panggil jihad, ya sama juga. Ujian sekarang lain ya, ujian sekarang ya macam-macam. Kalau ada harta seperti itu, ada orang perlu, saya masih ini kan. Ada kekuatan, ada kesehatan, ya itulah ujian. Tapi tak seberat orang dulu, dan pasti ada ujian. Ayat-ayat Al-Quran ini juga menyanggah dakwaan orang kafir dan golongan yang menentang dengan sanggahan yang kuat sehingga mereka tidak berupaya menjawabnya. Ayat-ayat ini juga memberi amaran kepada mereka jika mereka berterusan menentang mengenai kesudahan yang buruk dengan ancaman yang jelas dan nyata dengan menyoroti kisah-kisah silam serta bukti-bukti sejarah yang menunjukkan sunnah Allah, yakni cara Allah SWT yang berlaku dalam kalangan para wali dan musuhnya. Sesekali ayat itu datang dengan gaya yang lembut. Ini bertujuan agar mereka dapat memahami dan mengambil iktibar supaya mereka meninggalkan terus daripada bergelumang dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran juga membawa umat Islam menyoroti alam yang lain dan memperlihatkan kepada mereka akan kejadian alam maya ini. Keindahan dan kesempurnaan rububiyah Allah SWT serta kesan-kesan rahmat Allah dan belas kasihannya. Ia juga memperlihatkan tanda-tanda keridhaan Allah melalui pemerhatian alam maya. Ini adalah menerbitkan rasa rindu dan kasih sayang Allah tanpa dapat dihalang oleh sebarang halangan. Ini Al-Quran. Baik. Di dalam ayat-ayat ini juga terdapat seruan khusus untuk umat Islam. Melalui surah itu Allah memberitahu mereka mengenai rahmat dan keridhaannya serta surga yang disediakan untuk mereka yang terdapat nikmat abadi di dalamnya. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada mereka perihal musuh-musuh mereka daripada kalangan orang kafir dan golongan orang yang melampau yang akan diadili serta dijatuhkan hukuman. Mereka ini akan diheret ke neraka dalam keadaan muka yang tersembam dan mereka akan ditimbakan dengan azab neraka yang menyala-nyala. Ini kan Al-Quran mengenai cerita banyak kejadian yang sudah berlalu, kejadian yang tengah berlalu atau kejadian yang akan berlaku. Itu semuanya ada dalam, dan itu semuanya pasti berlaku sudah dan pasti sudah berlalu yang sudah Allah ceritakan. Ketuhanan. Yang mana tadi? Kesempurnaan ketuhanan Allah. Kesempurnaan ketuhanan. Sifat Tuhan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah ini sempurna sempurna dalam segala hal. Pengetahuannya, ya, perbuatannya, semuanya sempurna. Allah adalah maha sempurna. Mungkin nama sama kan. Al-Karim, Karim ni kan orang mulia. Ada orang suka bagi duit, suka bagi bantuan, pemurah dia. Tapi karimnya tak sekarim Allah Subhanahu wa taala. Sebab karimnya kita ini paling kurang tu yang ingin balasan. Orang pemurah dunia ini tak ada sekarim Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi balasan atau ingin balasan seperti itu saja. Sebab kalau kita ada orang buruk, yakni berbuat buruk kepada kita, kemudian dia minta kepada kita, confirm kita tak bagi sudah. Siapa dia? Iaitu dia yang maki awak dulu, yang ini. Nak apa dia nak duit? Memang tak bagi ya. Atau iaitu karimnya kita seperti itu. Karim Allah lain. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim kan suka menjamu orang kan. Menjamu orang. Bila makan tu tak selesa makan sendiri. Dia akan jemput walaupun sampai 2 batu, 3 batu macam tu. Akhirnya ada orang datang minta makan kepada Nabi Ibrahim. Ditanya, awak ni siapa? Awak orang kafir? Iya kafir. Ya sudah, saya tak nak bagi makan. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah SWT. Ya Ibrahim, orang ni dah berpuluh tahun sudah hidup dalam keadaan kafir dan aku masih bagi makan dia. Kenapa kau tak bagi makan dia? Padahal engkau baru kenal baru saja. Jadi dalam sisi ini Nabi Ibrahim disuruh melihat dalam segi kemanusiaannya lah. Kemanusiaannya. Dalam segi kemanusiaan. Akhirnya Nabi Ibrahim cari orang ini.
Dijemput lagi nak bagi makan, lalas sekali, kenapa saya ini kafir? Tak apa, saya dah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Tuhanmu menegur kamu sebab aku yang kafir, terus masuk Islam. Sebab teguran tadi. Kalau kita kan seperti itu kan. Paling kurang kita ingin balasan. Balasan apa Ustaz? Tak, saya tak ingin balasan dari dia. Ya balasan daripada Allah lah. Paling kurang daripada Allah gitu. Itu ikhlas juga sebetulnya. Balasan daripada Allah juga ikhlas. Ada yang balasan daripada manusia. Ada balasan sebab membalas budi baik tadi. Kalau yang jahat kita tak bagi. Tapi Allah SWT walaupun orang ni kafir, bermaksiat, mencuri, mujrim, macam-macam dia buat. Allah bagi makan, bagi bernafas. Padahal yang paling mahal kan nafas, udara gitu kan. Oksigen ni lebih mahal daripada nasi. Nasi kita 1 jam tak makan larat, tapi tak bernafas 1 jam mampus gitu. Bukan mati lagi. Ya hancur kita kan oksigen. 1 hari 2 hari tak makan okey lagi, tapi semua boleh nafas. Bukan Allah tak mampu nak bagi disumbat hidung dia tak boleh nafas. Senang untuk Allah. Atau udara yang dia hirup tu bukan udara-udara yang sesuai untuk diri dia, contohnya lah, kan mudah bagi Allah. Tapi itu bukan sifat Allah. Yang dinampakkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu sifat seperti ini adalah sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah, sifat ketuhanan Allah SWT. Istilahnya kalau kita memang orang kafir saja masih dirahmati oleh Allah, kita orang beriman jangan sekali-kali merasa tak akan dapat rahmat Allah, kan bahaya tu. La tai'asu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah, pasti dirahmati sudah orang beriman. Baik. Kemudian khabar mengenai kemenangan. Ada khatam Quran ni? Baik, insya-Allah kita teruskan pada kesempatan akan datang.